mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan, bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and your family are fine. With me Miss Mila in Thematic Indonesian class today. Selamat pagi anak-anak hebat, kebanggaan Miss Mila. Selamat pagi mama dan papa, orang tua siswa yang selalu setia mendampingi putra-putri tercinta dalam pembelajaran daring online. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini Miss Mila temui dalam keadaan sehat bersama keluarga dan dalam lindungan Tuhan. Berjumpa kembali dengan Miss Mila hari ini dalam pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia di tema 2. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat tanya dan bagaimana penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Untuk membuka pembelajaran hari ini, izinkan Miss Mila pimpin anak-anak dalam doa. Mari kita satukan hati, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah guru kami, sekolah kami, dan orang tua kami yang akan mengajar bersama kami. Amin. Oke anak-anak, sudah siap belajar tentunya? Sudah siap duduk manis menyimak pembelajaran Miss Mila hari ini dengan alat tulis yang lengkap dan dengan seragam sekolah tentunya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran dan melalui tayangan video pembelajaran yang Bu Guru sajikan, kalian dapat memahami dan dapat menggali informasi dari suatu wacana atau teks dengan menggunakan kalimat tanya. Dalam penggunaan kalimat tanya ada beberapa jenis kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya. Jadi kalian dapat menyebutkan fungsi dari kata tanya dalam penggunaannya di kalimat tanya. Serta kalian dapat menggunakan kata tanya tersebut secara benar dalam suatu kalimat tanya dalam menggali informasi dari suatu teks atau bacaan. Untuk mempermudah kalian memahami materi ini, silakan kalian simak video pembelajaran berupa rangkuman materi yang Bu Guru sajikan pada video berikut. Silakan disimak, dicatat hal-hal penting yang kalian perlu ke buku catatan kalian sehingga dapat kalian pelajari berulang kali. Silakan menyimak anak-anak. Materi tema 2, subtema 1, Bahasa Indonesia, mencari informasi penting dari teks. Sebuah teks atau bacaan mengandung informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Dengan informasi, kita dapat mengetahui dan memahami isi suatu teks. Cara memperoleh informasi penting dari teks yaitu pertama, dengan cara menyimak baik-baik teks tersebut, dengan cara membacanya dengan cermat, kemudian dengan membuat pertanyaan untuk menggali informasi penting dari teks tersebut. Kata tanya yang dapat digunakan yaitu kata tanya apa untuk menanyakan nama benda, sebab akibat, judul, dan tema.
Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kemudian kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa dalam teks. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama, tokoh pendukung ataupun pelaku dalam teks tersebut. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah di dalam teks. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat ataupun sikap. Selanjutnya kita akan belajar mengenal kata tanya dan kalimat tanya. Fungsi kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban atau informasi penting dari pihak yang ditanyakan. Adapun ciri-ciri kata tanya yaitu: pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kemudian kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan sebagainya. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu: 1. Selalu diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya. Umumnya diawali dengan kata tanya seperti siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Sering disertai oleh partikel kah dan kan. Contohnya, apakah, di manakah, kapankah, ya kan. Kemudian memiliki dua macam intonasi, yaitu intonasi naik dan intonasi turun. Pada kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban ya dan tidak, akan memiliki intonasi naik pada akhir kalimat. Sedangkan pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yang jelas, akan memiliki intonasi turun pada akhir kalimatnya. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kalimat tanya. Jadi ada beberapa jenis kalimat tanya yang sering digunakan sehari-hari, yaitu 1. Kalimat tanya biasa, 2. Kalimat tanya retorik atau retoris, 3. Kalimat tanya konfirmasi atau klarifikasi, kemudian kalimat tanya pilihan, serta kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang digunakan untuk pertanyaan yang bertujuan untuk menggali penjelasan atau menggali informasi. Contohnya, setelah tamat kuliah, apa selanjutnya yang akan kamu lakukan? Ya, selanjutnya ada kalimat tanya retoris atau retorik, adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau tidak mengharuskan adanya jawaban. Contohnya, apakah tidak malu menjadi bangsa yang terkenal karena korupsinya? Ya, jadi pertanyaan tersebut tidak membutuhkan jawaban ya. Selanjutnya kalimat tanya konfirmasi adalah kalimat tanya yang berisi penegasan atau pembenaran yang jawabannya hanya ya atau tidak. Contohnya, apakah kamu jadi pergi ke Bandung? Jawabannya ya atau tidak. Oke, selanjutnya kalimat tanya klarifikasi. Kalimat tanya klarifikasi ini hampir sama dengan kalimat tanya konfirmasi. Jadi, merupakan kalimat tanya yang berisi penegasan atau pembenaran yang jawabannya ya dan tidak. Contohnya, apakah kamu pergi ke Bandung? Apakah dia orang yang mencarimu kemarin? Apakah kamu sudah makan? Ya, itu ya contoh-contohnya.
Selanjutnya, kalimat tanya pilihan adalah kalimat tanya yang bertujuan untuk mengajukan pilihan. Contohnya, kamu suka jus apel atau jus mangga? Kamu akan pergi ke Surabaya atau ke Jakarta? Dan masih banyak lagi contoh kalimat tanya pilihan lainnya ya. Tentu kalian bisa membuatnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada kalimat tanya tersamar, adalah kalimat tanya yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tidak langsung, bukan untuk menggali informasi, tetapi mengandung maksud-maksud tertentu. Contohnya, apakah kamu tidak punya hati sampai tega berkata kasar? Itu merupakan kalimat tanya yang bertujuannya menyindir. Kemudian kalimat tanya lainnya, contohnya, tas ini sangat berat, maukah kamu membantuku? Nah, kalimat tanya tersamar tersebut bertujuan untuk memohon atau meminta bantuan. Nah, sekian anak-anak materi mengenai kalimat tanya dan kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi dalam suatu teks. Bu Guru harapkan kalian dapat memahami materi yang Miss Mila berikan hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian pahami tentunya setelah menyimak rangkuman materi yang Miss Mila berikan. Dari video pembelajaran yang Miss Mila berikan, Miss Mila simpulkan bahwa kalimat tanya adalah suatu ekspresi yang digunakan oleh seseorang untuk mengetahui atau menggali suatu informasi. Dalam penggunaannya ada beberapa jenis kata tanya, yaitu siapa, mengapa, berapa, di mana, mengapa, dan kapan. Penggunaan masing-masing kata tanya tersebut memiliki fungsi masing-masing yang sudah kalian simak pada pembelajaran tadi. Nah, ada beberapa jenis kalimat tanya, yaitu ada kalimat tanya biasa atau standar, kemudian ada kalimat tanya retoris, ada kalimat tanya konfirmasi, serta kalimat tanya tersamar. Nah, dalam penggunaannya, kalimat tanya tersebut digunakan untuk menggali informasi yang penting dalam suatu wacana atau teks. Nah, sekian anak-anak untuk pemahaman dan penguatan materi terhadap materi yang Miss Mila berikan hari ini. Silakan kalian buka Google Classroom. Miss Mila sudah siapkan latihan untuk kalian. Kalian ikuti, kalian baca langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini untuk memudahkan kalian dalam pemahaman materi hari ini. Silakan kalian kerjakan dan kumpulkan latihan kalian pada Google Classroom di kolom assessment kalimat tanya Bahasa Indonesia tema 2 hari ini. Selalu Miss Mila ingatkan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita selalu dalam lindungan Tuhan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih Mama dan Papa yang sudah selalu setia mendampingi putra-putri tercinta dalam pembelajaran daring online serta memfasilitasi anak-anak sehingga kegiatan pembelajaran daring dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua ini tidak dapat berjalan lancar tanpa kerjasama dan dukungan dari Papa dan Mama yang di rumah. Sekian anak-anak, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silakan hubungi Miss Mila secara pribadi atau kita diskusikan di grup pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran hari ini, izinkan Miss Mila pimpin anak-anak dalam doa. Mari satukan hati, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami